Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas Penjas 2E nomor NPM 1921911165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Dan langsung saja ke materi yang pertama, ada proses belajar gerak. Proses belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Yang pertama, fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Yang kedua, ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memiliki unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Yang selanjutnya ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak ini adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Yang pertama, ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri yang diperlukan selama proses. Yang pertama, ada berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, ada berusaha mengingat
urusan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Dan selanjutnya ada pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Dan selanjutnya ada contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Pada awal mempraktikkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan keterampilan biasa ditandai berdasarkan indikator-indikator. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Ketiga, kesalahannya gerakan makin berkurang. 4. Penampilan terbaiknya biasa dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak biasa dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.